Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rohayati dari kelas manajemen 22D. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai mata kuliah akuntansi biaya dari sesi 1 sampai dengan sesi 6. Dari sesi pertama yaitu ada peran akuntan dalam organisasi. Peran akuntan dalam organisasi yaitu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Untuk akuntansi manajemen yaitu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan yaitu untuk mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan untuk akuntansi biaya yaitu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak perusahaan. Adapun beberapa perbedaan utama antara akuntansi manajemen dan keuangan. Di tujuan, akuntansi manajemen untuk mengambil keputusan, sedangkan di akuntansi keuangan yaitu untuk mengkomunikasikan posisi keuangan. Yang selanjutnya, pemakai umum di akuntansi manajemen untuk manajer internal, sedangkan di akuntansi keuangan yaitu untuk pemakai eksternal. Fokus dan penekanan di akuntansi manajemen yaitu berorientasi untuk masa depan, sedangkan di akuntansi keuangan berorientasi untuk masa lalu. Yang selanjutnya ada aturan pengukuran dan pelaporan. Di akuntansi manajemen ada biaya atau manfaat, sedangkan di akuntansi keuangan ada GAAP. Yang selanjutnya peran akuntan untuk manajemen yaitu 1. Untuk memecah masalah, yang kedua ada scorer keeper atau pencatatan nilai, yang ketiga ada pengarah perhatian. Untuk sesi 2 dan 3 yaitu membahas materi yang sama mengenai pengenalan istilah dan tujuan biaya. Tujuan akuntansi biaya adalah membantu manajemen dan membuat pengendalian dan perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dengan tepat dan teliti. Adapun jenis perusahaan yaitu 1. Perusahaan sektor manufaktur, yaitu perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Yang kedua, ada perusahaan sektor perdagangan, yaitu perusahaan yang membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Yang ketiga, ada perusahaan sektor jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa atau produk tidak berwujud. Adapun perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Di samping itu, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan dalam neraca, kedua persediaan bahan baku, yang ketiga ada persediaan bahan penolong, yang keempat ada persediaan barang dalam proses, yang kelima persediaan barang dalam proses. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi 4 dan 5. Di sesi 4 dan 5 ini juga membahas materi yang sama yaitu mengenai metode harga pokok pesanan atau pool costing. Pool costing itu sendiri adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Adapun karakteristik usaha perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesanan.
Yang pertama yaitu proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Yang ketiga yaitu produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Dan selanjutnya ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan, yaitu 1. Menentukan harga jual yang dibebankan ke pemesan. 2. Mempertimbangkan penerima atau penolakan pemesan. 3. Memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produk dan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Adapun kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Yang selanjutnya ada pencatatan transaksi, yaitu untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan pesanan siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam biaya bahan baku dan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik atau BOP, produk selesai, barang dalam proses atau BDP, dan penjualan produk. Biaya overhead pabrik atau BOP, pembebanan BOP ke harga pokok pesanan dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, sedangkan BOP yang sesungguhnya dikeluarkan dan dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya. Yang kedua ada produk jadi atau selesai. Setelah pesanan selesai dikerjakan, dipindahkan ke gudang dan oleh bagian produksi, harga pokok pesanan yang telah selesai produksi tersebut dapat dihitung dan diinformasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening persediaan produk jadi. Yang ketiga ada produk dalam proses, yaitu pada akhir periode tertentu, terutama akhir bulan, diadakan stok opname atau inventarisasi baik bahan jadi maupun barang dalam proses. Produk yang belum selesai tersebut dicatat dalam rekening persediaan dalam proses. Yang selanjutnya sesi 6. Di sesi 6 ini membahas metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses sendiri adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Karakteristik dari metode harga pokok proses yaitu 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Kedua, yaitu produk yang dihasilkan dalam bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkan perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Adapun perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan, yaitu pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga produksi untuk produksi satuan, pengelolaan biaya produksi, unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Adapun manfaat informasi harga produksi yaitu menentukan harga jual produk, memantau biaya realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Yang selanjutnya menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Cukup sekian yang bisa saya pahami dari mata kuliah akuntansi biaya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.